Merdeka Indonesiaku, sehat negeriku. Alhamdulillah. Senang sekali di hari spesial HUT RI ke-77 ini Sehat Negeriku tetap bisa hadir di tengah-tengah kita semua dengan tema atau topik obrolan kesehatan kita yang lagi in sekarang ini, yakni film karya anak bangsa. Cepetan nonton kalau yang belum nonton. Wih, jadi ngiklan dokter. Jadi ngiklan padahal hostnya sendiri gak berani nonton, pemirsa, sungguh lah. Aduh ya Allah, saya kalau dikasih duit dokter mau duitnya aja deh, saya deh gak mau duitnya aja tapi gak nonton. Mau duitnya aja gak nonton. Pilihan yang cerdas Ustazah. Saya mau dikasih duit, mau duitnya aja tapi gak nonton saya dokter. Pemirsa, itu tadi ya, bahwa ya kebetulan aja ada di film ini kedap-kedipnya. Nah, itu sensitif bagi orang yang menderita epilepsi fotosensitif. Nah, ternyata namanya fotosensitif. Nah, bagi teman-teman yang punya keluarga penderita epilepsi mungkin perlu diwaspadai untuk kalau ingin menonton film ini. Tapi di bioskop-bioskop sudah ada flash warningnya kok, bahwa flashlight yang ada di film ini dapat menyebabkan bla 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 bla, begitu ya, sudah ada di seluruh Indonesia di bioskop-bioskop. Baik, dokter, kalau misalnya nih ada teman-teman yang udah terlanjur ada di situ ya, dia itu penderita atau nggak tahu lah kalau dia itu penderita, tiba-tiba udah terlanjur ada di situ gitu. Bagaimana nih supaya nggak, kamu kan malu ya, malu kalau sampai ini. Itu gimana? Apakah sebaiknya keluar dari ruangan nonton atau gimana dokter sebaiknya? Oke, ya memang sebenarnya juga situasi seperti ini kan kadang-kadang kita tidak bisa hindari ya. Betul. Contohnya kita tidak tahu, mungkin kita diundang ke suatu acara, kemudian ternyata mungkin ada mantenan gitu ya, ada acara pernikahan, ada acara syukuran apa, terus kebetulan yang punya acara juga sangat-sangat bersemangat, jadi mungkin sewa lampu disco yang gitu-gitu ya kan, itu kelap-kelip ganti-ganti warna malah ya, kelap-kelip ganti-ganti warna. Oke. Kita udah terlanjur di situ kan. Nah, atau mungkin sudah duduk, tadinya nggak ada warningnya gitu. Ternyata pada saat kita nonton, si penderita lihat, aduh gitu, kok kayaknya ini nggak enak ini ya, bakal bisa bikin apa yang dilakukan. Kalau situasi di dalam bioskop atau mungkin pas lagi nonton bareng ya, yang seperti itu di depan layar, yang seperti itu mungkin bisa dibantu dengan kita tutup mata dan taruh tangan di depan. Karena kalau kita tutup mata aja begini, ini cahaya masih bisa kelihatan, bisa masuk. Tapi kalau kita tutup dengan tangan itu lebih gelap dia, lebih terblok cahayanya ya. Sambil menoleh juga boleh, atau sambil menunduk begini, atau sambil toleh gini boleh. Jadi makin nggak lihat. Kalau kita ada di dalam ruangan, misalnya kayak tadi masuk ke ruangan terus lampunya deg-deg gitu, nah itu menurut saya lebih bagus keluar. Lebih bagus. Kalau memang kan karena satu ruangan ya, kita susah kalau cuma tutup mata masa merem terus ya. Kecuali dia adegannya sebentar. Misalnya kita duduk sebentar, lampunya sebentar aja begitu, bolehlah tutup mata. Tapi kalau enggak, kalau dia lama berkepanjangan, kita sudah rasa tidak enak ya, penderita sudah rasa tidak enak, keluar aja ya. Gitu. Nah, dan itu biasanya para penderita yang fotosensitif ini biasanya tahu jenis-jenis yang kayak apa yang bisa memicu. Jadi biasanya nasihat saya, dimanapun Anda sedang kegiatan apapun, mungkin pas lagi dia bikin tugas, dia ngegame gitu ya, dia lihat-lihat sosmed gitu, begitu sudah mulai terasa nggak enak. Karena biasa sebelum serangan dia ada feelingnya, kayaknya nih gitu ya, udah mau datang, stop deh, tutup mata, atau kalau misalnya pegang HP atau layar, menjauh dari layar, HP-nya ditaruh, atau kalau kayak tadi di bioskop kita bisa tutup ya. Jadi sambil dia sendiri juga tahu. Itu salah satu cara mungkin yang paling simpel ya. Yang paling simpel ya, memang sebaiknya keluar aja, dihindari aja gitu ya. Iya. Apalagi film-film horor itu kan tidak terprediksi ya, tidak bisa ditebak kapan keluar hantunya gitu loh, tiba-tiba kaget kayak mungkin kalau takut. Kalau hantunya mungkin hantunya keluar sekali, biasanya sih nggak menimbulkan kejang, kecuali saking takutnya jadi kejang. Saya tuh kejang, astagfirullah. Saya tuh suka kaget bener, aduh mangkel lah saya ini dokter. Oke. Dokter, sebelum membacakan pertanyaan pemirsa nih dokter, stigma masyarakat bahwa epilepsi ini adalah penyakit
yang buruk banget dokter. Kadang-kadang namanya tuh diasingkan atau gimana ya? Diasingkan dari masyarakat Benar, gitu. Terus benar. kemudian atau bahkan ada yang ngomong bahwa penyakit ini kutukan gitu dokter. Kutukan ini keluarganya habis bikin salah apa nih sama orang, atau habis dikutuk sama orang, atau kayak gimana. Atau bahkan ada yang paling parah, kalau lagi kambuh gitu dikira kesambet, pasti dikira kesambet gitu dokter, pasti dikira kesambet. Nah sebenarnya stigma itu gimana sih dokter? Ini penyakit yang seperti apa sih epilepsi ini? Iya, saya setuju. Memang masih banyak stigma ya di masyarakat tentang epilepsi, karena itu kami perkumpulan saraf di dunia maupun di Indonesia, kemudian para penyandang epilepsi itu kami biasanya mencoba untuk menyebarkan kewaspadaan ya. Ada World Epilepsy Day, kemudian ada World Purple Day, begitu ya, supaya masyarakat lebih teredukasi bahwasannya satu, epilepsi itu penyakit ya, penyakit. Jadi itu suatu kondisi yang sebenarnya bisa ditangani, bisa diobati, gitu ya. Ada yang bisa sembuh nggak? Ada yang bisa disembuhkan, mungkin ada juga yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol ya. Jadi intinya bisa diobati, ya kan? Jadi bisa diobati. Dan kalau pengobatannya baik, para penyandang epilepsi ini bisa produktif seperti orang normal pada umumnya, ya. Gitu. Dan ini kita harus benar-benar peka dan tepat kita menangani epilepsi, karena begini prinsipnya, ketika seseorang mengalami kejang, jadi ketika kejang cetusan listriknya berlebihan, konslet dia. Ketika konslet, untuk sesaat oksigen itu tidak dihantarkan ke otak, oksigen berhenti, putus ke atas. Akibatnya apa? Kalau oksigen putus, jaringan otak akan mati karena nggak dapat makanan. Semakin banyak jaringan otak yang mati, makin banyak kecacatan, dan jaringan otak itu susah untuk kembali lagi. Jadi bisa permanen. Itulah sebabnya orang kalau kejangnya dia tidak terkontrol, apalagi dari kecil kejang dibiarin kan, nggak diajak berobat gitu kan, karena satu dan lain hal ya. Nanti kasihan, kejang terus menerus, sering-sering dia kejang, otaknya jadi banyak luka di mana-mana, jadilah yang IQ-nya, orang bilang IQ-nya rendah gitu ya, tapi kemampuan berpikirnya pun menurun karena memang jaringan otaknya nggak bagus ya. Jadi itu sebenarnya memang stigma yang harus kita hilangkan. Epilepsi itu sangat-sangat bisa ditangani ya. Kalau begitu ada yang kelihatan ada gerakan kejang, kita berpikir ini kejang apa kesurupan gitu ya. Kalau pasiennya pada saat gerakan tidak sadar, waktu berhenti dia lupa apa yang terjadi, dia tidak ingat gitu ya. Kemudian berulang kembali, gerakannya sama persis begitu. Curigalah itu kejang, bawa aja periksa dulu ya kan. Nanti kan dari hasil pemeriksaan baru kita kasih tahu, oh Bu ini bener kejang, oh Bu ini epilepsi, oh ini bukan, ini anaknya mungkin reaksinya agak over ya, atau sebab lain. Jadi menurut saya kita harus hilangkan stigma itu, karena sangat-sangat bisa diobati dan penyandang epilepsi bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Bisa diobati dan bisa melakukan aktivitas seperti orang-orang normal pada umumnya. Tapi bisa sembuh nggak ini dok? Ada yang bisa sembuh, ada yang tidak, tergantung penyebab. Beberapa epilepsi yang terjadi ketika kecil namanya epilepsi idiopatik biasanya ya. Waktu kecil dia ada kejang ya, dan ini biasanya terjadi karena secara awam ya otaknya masih belum selesai berkembang. Jadi karena masih banyak dibangun, kadang-kadang listriknya bisa kelebihan aja di sini kadang gitu. Setelah mencapai umur tertentu, biasanya setelah dewasa di atas 20, dia hilang. Gitu ya. Ada yang bisa, ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Artinya tapi bisa dikontrol. Tapi bisa dikontrol dan tetap bisa diobatin ya. Ya, jadi diobati. Mungkin tidak semua bisa disembuhkan, tetapi bisa diobati. Ini yang penting. Bisa diobati. Ya, Nah, ini diakibatkan genetik, bawaan, atau ada penyebabnya, dokter? Ada bisa yang dua-duanya? dia genetik, ya. Ada juga yang didapat. Jadi didapat mungkin infeksi, kemudian luka otaknya, trauma kepala, dulu mungkin gegar otak
jadi epilepsi, habis stroke epilepsi, kena tumor epilepsi. Ada juga memang bawaannya sejak lahir Bawaannya sudah ada kelainan gitu ya dokter ya. Nah berarti bukan karena ini ya, apa ya kalau kata orang Jawa tuh kualat dokter ya, bukan karena kualat ya. Lebih baik kita tidak ini ya, karena kan juga bukan karena kuat adalah saya pikir ya. Kita tidak, justru betul. menurut saya kan orang sakit-sakit begitu jangan dibilang kualat, itu mungkin ujian ya. Dan kalau kita bisa melewati ujiannya dengan cara mendiagnosis secara dini, tata laksana yang tepat, ya jadi berkahnya nanti kan bisa tetap beraktivitas seperti orang yang ini normal, bisa berguna tetap bagi diri sendiri dan lingkungan. Nah itu aja. Itu aja ya tagline-nya. Jadi epilepsi itu bisa diobatin, bisa sembuh atau paling tidak bisa dikendalikan gitu loh, bisa diobatin gitu loh. Jadi jangan sedih bagi yang punya bagi penderita epilepsi atau punya keluarga, teman, sahabat, kerabat, bahwa epilepsi itu bukan penyakit yang buruk, itu penyakit. Jadi di mana-mana penyakit pasti Allah itu sudah menyediakan obatnya, begitu ya dokter ya. Baik, kita akan break lagi dan kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Nanti seperti biasa akan saya kasih beberapa ibarat qasirah untuk menambah mufradat dan perbendaharaan bahasa Arab kita. Santai dulu pemirsa di rumah, diseruput dulu kopinya. Kita akan undur diri sejenak, mengizinkan yang mau lewat tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.